Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini dari Sema Adonai kita mengadakan yaitu ibadah online. Kita mengadakan ibadah online. Semoga ibadah ini akan menjadi keterusan buat teman-teman yang saat ini mungkin berhalangan ke gereja, tapi dapat menyaksikan melalui channel YouTube maupun melalui Zoom meeting yang saudara boleh ikut. Oke, tema pada pagi hari ini atau pada malam hari di Indonesia adalah antara hidup dan visi. Saudara bisa melihat di gambar ini ada sebuah teropong. Teropong ini bukan teropong biasa, saudara. Teropong ini digunakan biasa untuk melihat sesuatu yang dengan jarak yang jauh. Contohnya seperti bintang-bintang di langit, Anda bisa melalui alat ini untuk melihatnya. Yang dimana kasat mata kita tidak mampu untuk melihatnya, ya, tapi melalui teropong ini kita dapat melihatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan visi. Visi itu diibaratkan sebuah alat atau sebuah teropong yang dimana melihat sesuatu bukan dalam jarak dekat, tetapi melihat sesuatu dengan jarak yang sangat jauh. Bahkan tidak terjangkau oleh kasat mata kita dan tidak terjangkau oleh pikiran kita. Itulah yang disebut dengan visi. Antara visi dan hidup, saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak hidup sekedar hidup. Jika hidup sekedar hidup, apa bedanya kita dengan hewan? Manusia hidup bukan untuk diri sendiri. Jika manusia hidup untuk diri sendiri, Tuhan Allah tidak perlu menciptakan Adam, Hawa, dan keturunannya. Tuhan ingin manusia hidup bukan sekedar hidup, tapi manusia hidup yang mempunyai visi atau tujuan. Tujuan tidak untuk sekedar diri sendiri, tetapi tujuan untuk memberkati banyak orang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, definisi daripada visi atau vision, pada dasarnya Alkitab mengajar bahwa orang-orang yang menerima visi adalah orang-orang yang aktif, bukan orang-orang yang malas. Atau di dalam bahasa Inggris disebut man of action. Sebaliknya, orang yang malas adalah orang yang tidak mau bergerak. Orang seperti ini tidak akan diberikan Tuhan visi. Begitu juga gereja, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja harus mempunyai visi. Bahkan visi yang aktif, di mana mereka harus bisa menjangkau jiwa-jiwa. Baik secara gereja fisik maupun gereja online seperti malam ini, tentunya visi misi kita adalah sama, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Bahkan menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Ya mungkin yang sudah lama tidak ke gereja, atau kemungkinan ada persoalan sehingga sahabat-sahabat kita tidak bisa datang ke gereja. Mungkin dengan waktu yang sama, dengan jam yang sama, Anda masih harus bekerja, atau Anda mempunyai kesulitan untuk pergi ke gereja fisik. Maka melalui gereja online ini, Anda dapat menerima firman Tuhan dan Anda dapat diberkati oleh Tuhan.
Sekalipun kita satu dengan yang lain tidak saling mengenal, tapi percaya doa kami sebagai tim online Sema Adonai akan memberkati Anda jika Anda sakit, jika Anda punya persoalan. Dari jarak jauh kita percaya kuasa Tuhan kita tidak pernah terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, visi atau vision dalam bahasa Ibrani disebut jain, yang artinya atau yang bermakna adalah pedang, atau dengan kata kerja mempersenjatai. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya visi yang besar atau kecil yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing, itu artinya adalah pedang atau berupa senjata bagi kita. Orang yang berperang tanpa ada senjata tidak akan bisa melawan musuh. Demikian juga hidup kita tanpa visi tidak akan bisa berhasil. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita ada lihat beberapa contoh Bapak kita, yaitu Bapak Abraham dalam Alkitab. Bapak Abraham menangkap visi daripada Allah. Di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan secara singkat, ya. Pertama adalah berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Yang kedua, Tuhan berkata, pergilah dari negeri yang kutunjuk kepadamu. Yang ketiga, Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang keempat, Tuhan berkata, aku memberkati engkau dan engkau menjadi berkat. Inilah kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita bayangkan pada waktu itu, Bapak Abraham menerima visi dari Tuhan. Dia tidak begitu mengenal Allah. Tapi dia kenapa mau menerima apa yang Tuhan inginkan. Seperti pergilah dari negerimu yang akan kutunjuk kepadamu. Artinya di situ bahwa tidak seperti zaman ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pada zaman ini ada seorang yang kaya, yang Anda kenal, lalu dia minta Anda pergi ke satu negara yang Anda belum pernah pergi. Misalnya contohnya Australia. Dia katakan pergilah ke kota, ke negara Australia. Kotanya bernama Sydney. Saudara akan coba mencari Google Map. Di mana letak benua Australia, di mana letak kota Sydney itu di dalam benua itu. Bahkan Anda bisa melihat bagaimana kotanya bagus atau tidak bagus. Tapi di zaman Abraham tidak ada teknologi seperti itu. Tetapi kenapa Abraham melakukannya? Karena Abraham percaya bahwa yang berfirman kepadanya itu adalah Sang Khalik langit dan bumi. Untuk memperlengkapi Abraham dalam perjalanan hidupnya yang membawa visi Tuhan, Tuhan juga berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang yang mengutuki engkau. Semua bangsa di kaum bumi ini akan menjadi berkat oleh karenamu. Lalu Abraham mendengar janji Tuhan itu, dia pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Abraham taat dan tidak bantah-bantah dan tidak pernah ragu. Melangkah dengan yakin. Kenapa Abraham melangkah dengan yakin?
Karena Abraham mendengar suara Tuhan. Kenapa Abraham tidak ragu dengan suara itu? Karena Abraham mengenal Dia sebagai Allah pencipta. Kenapa Abraham tidak membantah? Karena Abraham menangkap visi dari Tuhan. Orang yang punya visi seperti Abraham tidak akan ragu dan mau terus berjalan sesuai kehendak Tuhan, sebab dia yakin dia pasti sampai pada tujuan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Orang kedua adalah cucu daripada Abraham. Mungkin lebih dari cucu kali ya, saudara. Anak dari cucu, buyut kali. Abraham punya anak Ishak dan Ismail. Ishak mempunyai anak Esau dan Yakub. Berarti Yakub adalah cucunya. Nah, Yakub mempunyai 12 orang putra, salah satunya bernama Yusuf. Yusuf juga percaya bahwa melalui visinya yang dia terima dari Tuhan, walaupun itu berupa mimpi. Sekalipun hal itu tidak terjadi atau belum terjadi, namun tanda-tanda pun belum ada pada waktu itu. Yusuf tidak pernah ragu sedikit pun, walaupun mimpinya itu disanggah oleh ayahnya Yakub. Yusuf tidak tetap percaya dan maju, walaupun saudara-saudaranya membenci dia. Yusuf yakin, bahkan sangat yakin suatu hari hal itu pasti terjadi. Walaupun Yusuf harus mengalami resiko yang dialaminya. Karena visi atau mimpi tersebut, Yusuf mengalami sebaliknya. Yusuf menanggung resiko karena visi dan misinya itu dan mimpinya itu. Namun Yusuf yang semulanya ingin bebas malah mengalami sebaliknya. Dia dibuang ke dalam sumur. Sangat bertentangan sekali dengan kenyataan. Yusuf percaya bahwa suatu hari dia akan capai pada tujuannya, yaitu visi yang Tuhan berikan kepadanya. Yusuf yakin dan tidak ragu sama sekali. Yusuf tahu kalau dia mengalami hal-hal penderitaan karena visi itu semua karena proses saja. Proses akan berakhir apabila dia terus menjalaninya. Akhirnya Yusuf mencapai juga pada tujuannya, yaitu apa yang dia mimpikan, itu benar-benar terjadi. Akhirnya Yusuf bebas dan menang dan berhasil. Alkitab mencatat akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Anda juga pernah mengalami hal yang seperti Yusuf alami. Yang semulanya Anda ingin mencapai sesuatu, tapi yang Anda alami adalah sebaliknya. Namun apabila Anda percaya itu visi dari Tuhan, maka Anda tidak akan pernah kecewa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya berkhotbah tidak ingin terlalu panjang. Saya berkhotbah singkat padat agar apa yang saya khotbahkan dapat Anda ingat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengajar di sebuah kota. Setelah 2-3 tahun, orang itu saya ketemu, tapi saya sudah lupa. Dan dia berkata, "Om, masih ingat saya?" Saya bilang, "Saya lupa. Om dulu pernah khotbah di gereja kami." "Oh iya? Khotbah tentang apa?" saya bilang. Dia sebutkan temanya,
dan sekaligus artinya. Wah, saya kaget sekali. Kok bisa kamu ingat 2 tahun yang lalu? Iya, Om. Apapun yang Om ngomong, saya ingat 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Itu masih terngiang-ngiang di telinga saya. Masih memberkati saya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, amin. Daripada kita dengar khotbah, memang tidak salah kalau khotbah yang ada lucu-lucunya, tidak salah. Tapi kalau terlalu banyak lucu-lucunya, justru inti dari khotbah itu akan hilang. Oke teman-teman, semoga khotbah ini juga malam ini akan memberkati Anda. Saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah cerita nyata. Saudara, ada seorang perenang wanita dari Amerika yang bernama Florence Hardwick. Florence Hardwick yang dikatakan berhasil pertama kali menyeberangi Selat Inggris pada tahun 1950. Mungkin Anda belum lahir, saya juga belum lahir. Itu dengan jarak tempo 13 jam 20 menit. Pada waktu itu usianya masih muda. Tetapi pada usia ke-34, Florence Hardwick diminta lagi untuk berenang. Kali ini lebih jauh. Yaitu dari Pulau Catalina menuju California. Ini di Amerika, saudara. Kalau yang tadi yang pertama di Selat Inggris, itu lebih dekat. Pada waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada jutaan orang menyaksikan bagaimana Florence Hardwick ini akan terjun ke laut untuk berenang menyeberangi dari Pulau Catalina ke California. Baik melalui televisi maupun melalui saksi nyata, artinya mereka berkumpul di pantai-pantai untuk melihat. Itu pada tanggal 4 bulan 7, 1952, 2 tahun kemudian. Florence berjuang di hamparan laut yang tidak kelihatan, seperti padang es yang tidak bertepi. Pada pagi itu dia dikelilingi oleh kabut yang tebal hingga tidak bisa melihat perahu yang mengawal dia. Perahu yang mengawal dia itu jaraknya dekat, itu tidak bisa lihat. Apalagi tujuan atau tepian yang akan dia capai. Florence Hardwick hanya bisa mendengar sedikit suara dari jarak jauh, yaitu sang pelatih adalah seorang wanita, ibu pelatih, yang terus memberikan dorongan dan semangat dengan berteriak, "Ayo, Florence, jangan sampai berhenti, ayo cepat, sedikit lagi, kamu hampir sampai kepada tujuan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, air laut yang sangat dingin menembus kulit, di mana saat itu ada ikan-ikan hiu yang terus menuju ke arah Florence. Saudara yang dikasihi Tuhan, Florence 15 jam berenang tanpa henti-hentinya. Hingga dalam jarak 800 meter lagi, dia akan capai kepada tujuan. Terakhir, Florence tidak kuat lagi. Badannya menggigil. Dia terpaksa minta diseret ke perahu yang menjaga dia, yang mengawal dia maksudnya. Di dalam perahu dia tidak bisa ngomong apa-apa, mukanya pucat. Sampai beberapa saat lamanya, dia baru bisa diwawancarai oleh reporter. Reporter bertanya kepada Florence, "Tahu nggak kamu kalau saatnya kamu berhenti itu hanya tinggal 800 meter saja lagi, kamu sudah akan mencapai daratan."
Akhirnya Proren berkata, saya sudah kehabisan tenaga dan saya di samping kedinginan. Saya juga ketakutan melihat ikan-ikan hiu yang terus menuju kepada saya. Sementara saya tidak melihat perahu yang mengawal saya. Proren berkata, saya tidak bisa melihat daratan yang saya ingin sampai. Dan seandainya saya bisa melihat, pasti saya berhasil. Tetapi karena saya tidak bisa melihat tepian tersebut, ditambah air yang dingin, kabut yang tebal, membuat saya harus menyerah atau kehilangan vision. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh Proren. Tapi Proren tidak pernah putus asa, saudara. 2 bulan kemudian, Proren mencoba lagi. Kali ini, saudara pikir kabut lebih baik atau cuaca lebih baik? Ternyata tidak, saudara. Kabutnya lebih parah, saudara. Ini kabutnya lebih tebal mengelilingi laut tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kali ini Proren berenang dengan penuh keyakinan. Dia tidak bisa melihat daratan tersebut yang dia akan tuju, tetapi dia coba membayangkan dengan jelas tujuan tersebut ada di depan. Dia membayangkan kalau dia berenang terus tanpa ke kiri dan ke kanan, maka ia akan capai pada tujuan. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan mata, tetapi dia coba melihat dengan pikirannya arah yang akan dia tuju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh keyakinan dan semangat, Proren membayangkan bahwa di balik kabut itu ada daratan. Karena itulah Proren akhirnya tetap memegang kepada visi tersebut, tekad yang kuat. Dia terus berenang dengan semangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Proren berhasil. Dia menjadi seorang perenang wanita pertama yang melampaui rekor perenang pria yang lebih cepat dari 2 jam daripada perenang sebelumnya. Coba saudara renungkan, beda orang yang punya visi dengan orang yang tidak punya visi atau orang yang kehilangan visi. Bagaimana saudara yang dikasihi Tuhan, padahal sama-sama tidak bisa melihat, tetapi bahkan kabut yang kedua ini lebih tebal. Tetapi Proren Hardware tidak mau melihat kabut itu. Dia hanya membayangkan lewat pikiran. Dia tidak mau mengandalkan dengan matanya, tapi dia mengandalkan pikirannya, yang dimana dia katakan di balik kabut itu ada daratan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan daripada khotbah ini, saudara, Tuhan ingin kita tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang memiliki visi. Orang yang hidup tidak punya visi adalah orang yang hidup tanpa tujuan. Manusia hidup mempunyai beberapa tahap tujuan atau visi. Sewaktu muda mungkin Anda ingin berhasil, dan setelah itu Anda ingin berkeluarga. Sesudah itu Anda ingin punya anak dan lain-lainnya. Sesudah punya anak, ingin melihat keberhasilan anak agar mereka mungkin berhasil dan sukses. Selanjutnya, saudara, kita harus punya visi dan tujuan yang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi melayani Tuhan dengan semangat sampai kita tua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya tidak tahu apa pergumulanmu malam hari ini atau pagi hari ini di Amerika. Tetapi setelah Anda mendengarkan khotbah ini, Anda bisa mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Florence Hartwig. Saudara, Anda bisa membayangkan di balik kabut ada tepian. Demikian juga saudara, mungkin Anda saat ini menderita. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tapi bisakah Anda membayangkan di balik penderitaanmu ada keberhasilan yang sedang menunggu Anda? Atau Anda saat ini dalam kesusahan, tidak ada orang yang bisa Anda curhat atau Anda minta pertolongan. Tapi ingat, Tuhan masih ada. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, baiklah di dalam penderitaanmu itu atau pergumulanmu, Anda bayangkan di balik itu semua ada keberhasilan, ada kesuksesan yang sedang menunggu Anda. Tetapi syaratnya satu, jangan berhenti dengan visi misi yang Anda terima. Jangan berhenti dengan cita-cita yang Anda terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kalau kita hanya membayangkan atau mengandalkan kasat mata kita, maka kita menjadi orang yang bisa saja gagal seperti Florence pertama kali. Tapi Tuhan memberkati kita. Melalui firman Tuhan ini semoga saudara-saudara saat ini dalam kegiatan apa saja, kiranya firman Tuhan ini akan tertanam di dalam diri Anda. Dan Anda tidak pernah kecewa. Walaupun yang Anda alami itu berbeda dengan pengharapan Anda. Tapi percaya kalau Anda tetap berpegang pada visinya Tuhan, maka Anda pasti berhasil. Demikian juga pesan saya terhadap Sema Adonai yang membuka ibadah online pada malam hari ini atau pagi hari ini di Amerika. Ya, mungkin ada halangan dan rintangan ketika kita membuka ibadah online ini. Tetapi saya minta tim dari pelayanan ini tetap berdoa, tetap percaya. Kalau ini sekali dibuka, tidak akan pernah ditutup. Kalau ini sekali dibuka, pasti berhasil dan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang.